Oke, halo guys, and welcome back to my channel Giro Anime. Di sini gue bakal membahas anime atau semacam bocoran untuk light novel dari anime Tensei Ouji no Akagi. Nah, sesuai dari di tab komunitas ya. Dari pilihan terbanyak di sini kita bakal coba bahas anime Tensei no Ouji. Dan tapi kalau nggak rame ya, gue bakal ganti lagi mungkin. Oke, mungkin gue bakal coba beberapa video. Mungkin kalau rame gue bakal lanjut bahas ini. Nah, di sini gue bakal bahas dari volume 3 chapter yang ke-15. Dan ini merupakan kalau di anime itu bocorannya ya, itu episode yang ke-7 guys. Oke, langsung aja ini ya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。 Hari kedua Festival Roh Kudus. Hari pertama sebagian besar adalah perayaan umum, tetapi mulai dari hari kedua, alun-alun di setiap distrik akan dibuka dan orang-orang dapat menikmati hiburan di sana. Kemudian di sana juga ada kompetisi berkuda dan yang lain-lain. Sayangnya, Wayne tidak punya waktu untuk menikmatinya. Dipandu oleh pelayan, Wayne melewati pintu masuk ke mansion dan ia kemudian diikuti oleh Zeno dan beberapa pengawal. Sesampainya di dalam aula, Wayne membungkuk kepada orang yang ada di tengah. Akhirnya, kamu datang, Pangeran Natra muda. Guril kemudian tersenyum bangga pada Wayne. Sementara itu, Ninim sedang mengumpulkan informasi seperti yang diinstruksikan oleh Wayne. Guril Solges, raja kerajaan Solges dan juga salah satu bangsawan suci. Wayne hanya tahu sedikit tentang dia, negaranya jauh dan jaringan informasi Fulham yang berkantor pusat di Natra tidak berfungsi dengan baik di barat. Wayne kemudian masuk ke topik yang ingin dia bicarakan. Guril tersenyum. Senyumannya menunjukkan kecerdasannya yang melebihi yang dia tunjukkan sejak sebelumnya. Putra mahkota Natra, kamu mungkin memiliki tubuh yang ramping, tapi di dalam tubuh itu kamu akan menjadi binatang rakus yang menakutkan, ucap Guril. Nah, aku ingin tahu apa yang kamu maksud dengan itu, tanya Wayne. Jangan khawatir, aku suka orang yang rakus. Lebih penting lagi, jika orang tersebut muda dan kompeten, semuanya akan menjadi lebih menarik. Aku juga senang kamu datang ke tempatku dulu. Dan mungkin aku akan merekomendasikanmu untuk menjadi Raja Suci kalau begitu, ucap Guril. Oh, itu terima kasih banyak. Saat ini ada 7 pangeran suci. Jika dia termasuk Ordores, dia sudah memiliki 2 suara. Dengan 2 suara lagi, Wayne akan menjadi Raja Suci. Namun, Wayne mempersiapkan dirinya sendiri untuk Guril. Tidak ada gunanya merekomendasikan Wayne. Artinya, itu normal jika dia memiliki beberapa syarat untuk itu. Tapi apa yang Guril katakan adalah sesuatu yang tidak terduga, bahkan untuk si Wayne. Dan untuk pertimbangan Natra, aku sangat berterima kasih atas saranmu. Tapi aku tidak dapat langsung memberikan jawaban karena betapa mendadaknya hal itu. Aku ingin memiliki lebih banyak waktu untuk memikirkannya jika memungkinkan. Tetapi saat dia mengira percakapan telah berakhir, Wayne membuka mulutnya. Satu hal terakhir, Raja Guril. Apa itu? Tanya Guril. Apa pendapatmu tentang Kalbarin yang menghancurkan Marden? Saat pengikutnya berdiri di belakang Wayne, bau Zeno sedikit bergetar. Aku tidak tertarik dengan itu. Itu adalah negara yang akan jatuh, tidak peduli apapun yang terjadi. Sekarang tambang emas telah dirampok oleh Natra, dan itu telah menjadi negara yang tak berharga. Guril memiliki reputasi yang hanya bisa digambarkan sebagai pria tajam dengan mulut ringan. Kurangnya emosi dalam suaranya memberitahu mereka bahwa evaluasinya adalah objektif. Aku tidak tahu apa yang kamu khawatirkan, tetapi aku yakin kamu tidak boleh repot-repot dengan orang-orang itu. Berkonsentrasilah pada hal-hal yang ada di depanmu, ucap Guril. Aku setuju, terima kasih banyak, Raja Guril. Wayne membungkuk dalam-dalam dan meninggalkan rumah Guril. Oke, kita pindah scan. Zeno. Di atas kereta yang menunggu di luar mansion, Wayne berbicara kepada Zeno yang tampak sedih dan putus asa saat mereka menuju ke mansion Shenlord berikutnya. Jangan khawatir tentang apa yang dia katakan, itulah yang ingin aku katakan, tapi itu adalah kata-kata Raja Guril. Itu bukanlah kehendak dari seluruh bangsawan suci. Wayne hanya bisa berdoa agar scene berikutnya membawa kabar baik untuk Zeno.
Steyr Rosso, adipati kerajaan Venhelo, kekuatan utama di bagian barat benua. Usianya masih muda di pertengahan 20-an dan dia memiliki fitur yang rapi dan menarik, dan ia juga banyak menarik perhatian wanita. Dia pandai politik dan juga berprestasi di bidang seni sastra dan militer. Di atas segalanya, dia terkenal sebagai pelindung para seniman dan wilayahnya adalah rumah bagi banyak seniman dari seluruh benua. Nah, ini bangsawan selanjutnya adalah Steyr Rosso ya, dan ya hampir seumuran dengan Wayne. Dan dia dari kemampuannya ini lumayan lah ya, tinggi. Melihat itu, dia sepertinya adalah bangsawan yang sempurna, tapi ada rumor buruk yang menyebar tentang bangsawan tersebut. Aku merasa terhormat bisa bertemu denganmu, Pangeran Wayne. Aku pernah melihat kamu di pertemuan sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya kami memiliki waktu untuk bertemu secara resmi, ucap Steyr. Steyr ya. Steyr menyapa Wayne dengan senyum lembut dan jabat tangan. Senang bertemu denganmu juga, Duk Rosso. Desas-desus bahwa kamu adalah adipati seni bahkan telah sampai ke Natra, ucap Wayne. Hahaha, jika kamu mengatakan itu, kisah heroik putra mahkota juga telah sampai ke negara kita. Di antara pengrajin yang aku sponsori, anekdot tentang kisahmu yang menyebabkan Marden mundur hanya dengan sejumlah kesil tentara telah meninggalkan kesan yang mendalam bagiku. Sekarang mereka sedang menggambar tentang itu, kau tahu. Jika sudah selesai, aku akan memastikan untuk mengirimkannya kepadamu, ucap Steyr. Nah, jadi dia ini salah satu bangsawan yang suka ya terhadap semacam seni, guys. Ini adalah kesempatan yang baik, Duk Rosso. Aku bertanya-tanya, jika aku memiliki kesempatan, aku ingin menanyakan pertanyaan ini tentang mengapa kamu begitu mensponsori artis ya atau bangsawan. Di era ini, pengrajin dan orang-orang berkuasa tidak dapat dipisahkan. Ada kekurangan makanan di seluruh dunia dan tidak jarang orang mati karena kelaparan. Dan pengrajin yang bekerja di pekerjaan non-produksi, mereka tidak dapat bertahan jika tidak menjadi kaya karena dekat dengan orang kaya. Adapun orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang selalu haus akan hiburan, dan karya-karya para pengrajin tersebut adalah sesuatu yang dapat menghibur pikiran mereka. Itulah sebabnya bukan hal yang aneh bagi orang-orang berkuasa dan kaya untuk mendukung kehidupan artis favorit mereka. Tetapi yang dilakukan Steyr berada pada skala yang berbeda. Di kota di bawah pemerintahannya, sebagian besar warganya terlibat dalam semacam kegiatan seni. Mengapa? Jika aku harus menjawabnya, tidak peduli apapun yang terjadi, itu adalah aku saat ini dalam penelusuran. Untuk mencari apa? Tanya Wayne. Emosi yang dalam yang akan menjadikan aku seorang seniman, balas Steyr. Apa-apaan itu? Terhadap Wayne yang tampaknya tidak dapat memahami kata-kata Steyr, lanjutkan dengan nada main-main. Kalau ada peristiwa yang menggetarkan hati, kalau ada pentas pasti jadi penari, kalau ada pulpen jadi penulis, musisi kalau ada alat musik, pelukis kalau ada kuas, sumber seni dengan kata lain emosi yang dalam itu, ucap Steyr. Kata-kata seorang pelukis yang menghebohkan dunia 200 tahun lalu, Rahel, ucap Wayne. Oh, kamu tahu itu benar sekali, balas Steyr. Memang, itu tujuan aku membuat mereka bersaing, mengesankan dan menciptakan seni yang akan membuat aku melakukan aktivitas artistik. Bagaimana itu? Itu hanya hal kecil, bukan? Aku tidak yakin tentang yang besar dan yang kecil, tapi aku rasa ini unik, ucap Steyr. Memilih kata-kata terbaiknya dan berbicara, Steyr tersenyum dan meraih tangan Wayne. Luar biasa, banyak orang yang pernah aku ajak bicara tentang hal ini telah menghujani aku dengan penyakalan, tetapi seperti yang diharapkan dari pangeran. Berbeda, seperti yang aku harapkan, kamu memiliki potensi untuk menjadi seorang seniman. Jika kamu ingin menjadi seorang Saint Lord, aku akan bekerja sama. Anggota Saint Lord saat ini kebanyakan adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang buruk tentang seni. Tapi tentunya, dan kamu di sana, kamu harus bisa mengubahnya. Kita bisa membuat benua barat ini penuh dengan seni, ucap Steyr. Pangeran Wayne pasti punya rencana untuk bertemu yang lain. Ini memalukan, tapi mari kita akhiri di sini untuk saat ini. Silakan hubungi aku kapan saja jika kamu membutuhkan sesuatu, ucap Wayne. Terima kasih atas kebaikanmu, Duk Rosso. Juga terima kasih atas waktu kamu hari ini. Wayne dan Steyr saling berjabat tangan dengan erat. Nah, jadi seperti itu dulu lanjutan untuk anime Tensei Oji no Kaji. Oke, untuk part 1 seperti ini ya. Jangan lupa subscribe. Bye bye.